Halo semuanya, selamat datang di Dosier Hitam. Karena yang ngebahas kisah-kisah kriminal, misteri, dan kasus tak terpecahkan dari seluruh penjuru dunia. Di episode kali ini, kita akan ngebahas sebuah kasus kejahatan yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Sebuah kejadian tragis yang terjadi di sebuah kamar hotel dan hingga lebih dari 80 tahun kemudian masih menjadi perdebatan di kalangan investigasi dan juga komunitas pecinta misteri. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah tidak ditemukannya barang bukti penting, tidak ada saksi mata yang jelas, serta identitas korban yang ternyata menggunakan nama palsu. Bahkan hingga ia meninggal dunia, pria tersebut tetap tidak memberitahu informasi yang jelas kepada pihak kepolisian. Kasus ini dikenal dengan nama Kamar 1046. Tanggal 2 Januari tahun 1935, sekitar jam 1 siang, seorang laki-laki muda datang ke Hotel Presiden yang ada di Kansas City. Dia bilang namanya adalah Ronald T. Owen. Dia minta kamar lantai atas dan akhirnya dikasih kamar nomor 1046. Penampilannya sih rapi, pakai jas hitam, rambutnya klimis, tapi ada luka di kepalanya dan bentuk telinganya yang kelihatan agak aneh, kayak habis dipukul. Barang bawaannya cuma sisir, sikat, dan pasta gigi. Nggak ada koper dan nggak ada baju ganti. Bellboy-nya yang bernama Randolph Prost nganterin dia ke kamar dan ngerasa ada yang ganjil. Tapi yang makin bikin bingung adalah laporan dari maid hotel yang bernama Mary Soptik. Mary bilang kalau si Owen ini nggak keberatan jika kamarnya dibersihkan pada saat ia di dalam kamar. Tapi dia minta pintunya jangan dikunci karena katanya temennya mau datang, namanya Don. Tirai juga harus tetap ditutup. Lampu dinyalakan, tapi cuma satu, itu pun juga remang-remang. Besoknya, tanggal 3 Januari, sekitar jam 10.30 pagi, Mary datang lagi buat ngebersihin kamar. Pintunya dikunci dari luar, tapi pas dia masuk, si Owen ini masih ada di dalam kamar. Ia sambil duduk dalam kegelapan. Logikanya, berarti kan ada orang lain yang ngunci dari luar. Saat Mary lagi beres-beres, Owen dapat sebuah telepon, dan ia ngejawab, "Enggak, Don. Aku nggak lapar. Aku udah sarapan." Sore harinya, sekitar jam 4 sore, Mary balik lagi, kali ini dia bawa handuk. Dia dengar ada suara laki-laki dari dalam kamar. Pas dia ketuk pintu, ada suara kasar yang nanya, "Siapa itu? Kita nggak butuh handuk." Padahal handuk di kamar tersebut udah nggak ada. Malam harinya, mereka dengar suara cowok cewek sedang bertengkar hebat. Pagi harinya, tanggal 4 Januari, sekitar jam 7 pagi, operator hotel sadar bahwa telepon di kamar 1046 lepas dari gagangnya. Bellboy yang bernama Randolph disuruh ngecek ke atas. Sesampainya di atas, dia ngetuk pintu dan ada suara pelan banget. Kemudian dari dalam kamar, ada orang yang bilang, "Masuk, nyalain lampunya." Tapi pintunya terkunci dan gak ada yang bukain. Randolph pun mikir, oh mungkin si Owen ini lagi mabuk kali ya. Jam 8.30, bellboy lain yang bernama Harold Pike buka pintu pakai kunci cadangan. Saat itu, posisi Owen ini tergeletak di atas kasur. Seperti nggak sadarkan diri. Perainya basah, kayak berlumuran cairan merah. Tapi bellboy ini nggak ngecek, cuman benerin telepon kemudian keluar. Jam 10.30, Randolph datang lagi karena posisi telepon ini masih terlepas dari gagangnya. Pas buka pintu, dia ngelihat Owen lagi bersujud di dekat pintu. Kondisi berdarah-darah, gemeteran sambil pegangin kepala. Cairan merah ada di mana-mana, ada di dinding, kasur, bahkan ada di dalam kamar mandi. Owen langsung dibawa ke rumah sakit. Kondisinya, luka parah di bagian kepala, tengkoraknya retak, ada luka tusuk di bagian dada, paru-parunya sobek, dan ada bekas cekikan di lehernya. Tapi pada saat itu, si Owen ini masih hidup. Waktu polisi nanya siapa yang nyakitin dia cuma bilang, "Nggak ada, aku cuma jatuh di kamar mandi." Ya kali jatuh doang di kamar mandi sampai kayak gitu ya. Setelah wawancara singkat itu, kondisi Owen mulai menurun drastis. Tak lama kemudian, ia pun koma dan tidak pernah sadarkan diri. Lalu pada dini hari, tanggal 5 Januari, Ronald T. Owen dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kansas City, jenazah Owen dibawa ke sebuah rumah duka. Namun selama berhari-hari, tidak ada satupun anggota keluarga yang muncul untuk mengklaim jasadnya. Pihak hotel, polisi, dan juga rumah duka sudah menyebarkan informasi ke berbagai media serta kepolisian lintas negara bagian. Namun tidak ada identifikasi resmi yang bisa diterima.
Karena jasanya tidak diklaim dan tidak diketahui identitas aslinya, media lokal mengumumkan bahwa Ronald T. Owen akan dimakamkan di kuburan orang tak dikenal, semacam pemakaman umum untuk jenazah tanpa keluarga dan tanpa identitas. Tapi, beberapa jam setelah pengumuman itu keluar, sebuah telepon anonim diterima oleh pihak rumah duka dan juga surat kabar. Suara di telepon yang terdengar seperti suara laki-laki, suaranya tenang tapi tegas. Pria tersebut mengatakan, jangan kubur di pemakaman umum. Dia harus dimakamkan di Memorial Park dekat makam saudara perempuanku. Saya akan kirim dananya. Saat ditanya identitasnya, si penelpon ini menjawab, tidak usah tahu siapa saya. Yang jelas, dia tersangkut masalah. Dia kena batunya. Tak lama kemudian, uang tunai dibungkus kertas koran dikirimkan langsung ke rumah duka. Pesan misterius juga menyusul ke toko bunga, memesan 13 mawar merah dengan kartu bertuliskan, cinta selamanya, Louis. Hingga hari ini, siapa itu Louis, siapa si penelpon, tidak ada yang pernah tahu. Selama berminggu-minggu setelah kematiannya, tidak ada satupun pihak yang berhasil mengidentifikasi siapa sebenarnya pria yang mendaftarkan dengan nama Ronald T. Owen. Polisi telah mengedarkan foto dan sidik jari ke berbagai negara bagian, namun hasilnya nihil. Pihak rumah duka juga telah menunggu lama untuk pemakaman pria ini, berharap ada keluarga yang muncul, namun setelah berminggu-minggu, tidak ada satu keluarga pun yang mengakuinya. Namun semua berubah setelah lebih dari setahun, ketika pada tahun 1936, seorang wanita yang bernama Ruby Ogletree melihat sebuah artikel di American Weekly yang membahas kasus Ronald T. Owen. Ruby mengenali wajah pria yang ada di dalam artikel itu, bukan sebagai Ronald T. Owen, tapi sebagai putranya sendiri yang bernama Artemus Ogletree, yang pada saat itu masih berusia 17 tahun. Anaknya telah meninggalkan rumah yang ada di Birmingham, Alabama pada tahun 1934 untuk menjelajahi Amerika. Setelah itu, komunikasi mereka terputus hingga kasus ini muncul ke publik. Namun yang membuat semuanya semakin misterius adalah kenyataan bahwa Ruby mengaku masih sempat menerima 3 surat dari anaknya setelah kematiannya. Surat-surat itu diketik sesuatu yang sangat janggal karena Artemus tidak bisa mengetik, dan isinya pun menggunakan bahasa yang cukup aneh, gaya tutur yang tidak seperti biasanya, dan bahkan terdengar seperti bukan ditulis oleh anaknya sendiri. Lebih mencurigakannya lagi, salah satu surat tersebut datang dari lokasi yang sangat jauh. Padahal menurut penyelidikan, Artemus telah tewas di Kansas City sebelum tanggal pengiriman surat tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori utama dalam kasus kematian misterius Ronald T. Owen alias Artemus Ogletree yang hingga kini belum terpecahkan. Ada 3 teori besar yang sering dibahas oleh para peneliti, jurnalis, dan juga komunitas kriminal. Teori yang pertama, dia oleh Don. Inti dari teori ini, seseorang yang bernama Don yang disebut beberapa kali oleh korban saat masih hidup adalah pelaku tunggal di balik penyiksaan dan kematian Artemus. Alasan teori ini mencuat, korban menyebut nama Don secara langsung dalam sebuah percakapan telepon. Kalau kalian ingat pada waktu di dalam kamar, pada saat Artemus bilang, "Enggak Don, gue nggak lapar, gue udah sarapan." Diduga kuat, Don adalah orang yang mengunci pintu dari luar saat Owen masih ada di dalam kamarnya, dalam keadaan gelap-gelapan. Dan juga diyakini sebagai suara kasar yang ngejawab saat seorang maid hotel mengetuk pintu. Satu-satunya nama yang terus muncul dalam rentetan keanehan sebelum Owen meninggal dunia hanyalah nama Don. Beberapa laporan juga menyebutkan sebelum tewas, si Owen ini atau si Artemus sempat nginap di hotel lain bersama seorang pria yang kemungkinan besar itu adalah Don. Namun ada kekurangan dalam teori ini. Identitas Don tidak pernah berhasil ditemukan. Tidak adanya bukti secara langsung seperti sidik jari atau saksi mata yang mengkonfirmasi keberadaan si Don ini. Tidak ada motif yang jelas jikapun Don ini Artemus, kenapa dia harus menyiksa korban, kemudian membiayai pemakamannya. Agak aneh nggak sih? Teori yang kedua, Don tidak sendirian. Pelaku berkelompok atau melibatkan seorang wanita. Inti dari teori ini, Don bukan satu-satunya pelaku utama. Ada kemungkinan keterlibatan seorang wanita dan satu pria lain. Bukti dan petunjuk yang mendukung teori ini adalah sidik jari perempuan ditemukan di telepon, tapi tidak pernah teridentifikasi. Setidaknya hal ini menandakan ada kemungkinan adanya seorang wanita di kamar 1046.
Seorang saksi mata juga mengaku melihat seorang wanita elegan naik ke lantai 10 mengenakan mantel mewah. Dia disebut sebagai commercial woman, istilah tahun 1930-an yang bisa merujuk kepada PSK atau wanita kelas atas. Wanita itu katanya mencari kamar 1026, tapi kemungkinan salah masuk kamar ke 1046 yang merupakan kamar yang ditempati oleh Artemus. Wanita tersebut terlihat bersama seorang pria dari lantai 9 yang tinggi dan berat badannya ini mirip dengan dia. Banyak yang menduga pria tersebut adalah Don. Namun teori ini juga punya kekurangan. Wanita misterius dan pria yang bersamanya tidak pernah teridentifikasi. Tidak ada bukti fisik yang cukup kuat selain kesaksian dari lift operator. Teori yang ketiga atau teori yang terakhir, karena cinta atau selingkuh dibalas dendam. Inti dari teori ini, Artemus Occlitri diduga selingkuh dari tunangannya, Don, dan seorang wanita yang kemungkinan saudara tunangannya membalas dendam karena Artemus ini ninggalin atau mengkhianati pasangannya. Sumber dari teori ini berasal dari artikel di surat kabar Newcastle Sun dan sebuah laporan misterius dari rumah duka. Setelah berita pemakaman Artemus diumumkan, yang kalau kalian ingat, si Artemus ini akan dikubur di kuburan orang miskin, ada panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal. Di akhir pembicaraan telepon tersebut, si penelpon ini bilang, dia jadian sama cewek, tapi Owen telah mengkhianati cewek tersebut. Makanya dia dapat balasannya. Orang yang selingkuh biasanya kena batunya. Analisis dari teori ini, motif emosional dan personal, bisa karena pengkhianatan cinta atau konflik asmara yang ngelibatin dendam dari keluarga si pasangan. Sangat mungkin Don adalah kerabat atau kekasih lama dari cewek yang diselingkuhi dan dilakukan secara terencana dengan penuh kemarahan. Namun sama seperti teori-teori yang sebelumnya, teori ini juga penuh dengan kekurangan. Teori ini berasal dari artikel yang dianggap sensasional dan belum tentu berdasarkan investigasi resmi. Tidak ada nama-nama yang jelas disebutkan, semua hanyalah anonim. Tidak ada konfirmasi bahwa Artemus juga benar-benar bertunangan pada saat itu. Kasus ini bukan cuma soal seorang laki-laki yang tewas mengenaskan di kamar hotel, tapi juga tentang betapa banyaknya keanehan yang dibiarkan berlalu begitu saja. Semua orang yang ada di sekitarnya, mulai dari bellboy, maid hotel, operator telepon, sampai tamu di kamar sebelah, semuanya merasakan ada yang aneh, tapi nggak ada yang benar-benar bertindak. Mereka ngelihat Owen atau si Artemus ini duduk di kegelapan, ngerasa suasana kamarnya agak aneh, dengar suara orang ribut, tapi tetap aja hal tersebut dianggap bukan urusan mereka. Dan akhirnya, seseorang meninggal dalam kondisi yang gak manusiawi, sendirian, berdarah-darah, tanpa satupun bantuan. Lebih dari 80 tahun berlalu, dan kita masih nggak tahu siapa sebenarnya si Don, siapa perempuan misterius yang ninggalin sidik jari, siapa yang nelpon rumah duka dan ngebiayain pemakamannya, dan yang paling bikin penasaran, kenapa Owen atau si Artemus ini nggak mau nyebutin siapa pelakunya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Apakah karena ia takut sesuatu, atau justru dia sedang ngelindungin seseorang? Yang jelas, misteri kamar 1046 ini bukan cuma soal pembunuhan, tapi juga soal rahasia yang dikubur bersama korbannya. Dan sampai hari ini, hotel itu mungkin udah ganti nama, tapi kamar 1046 tetap menyimpan cerita yang sepertinya nggak akan pernah bisa benar-benar terungkap. Kalau kamu punya teori soal siapa sebenarnya Don, atau punya pendapat tentang kenapa Artemus nggak mau buka suara, tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu teori kamu bisa ngisi celah dari teka-teki yang belum terpecahkan ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, karena di Dosier Hitam, setiap misteri punya cerita, dan kadang-kadang cerita itu justru muncul dari hal-hal yang nggak pernah kita duga. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time. Bye-bye.